2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elgavi Ananda. Nama saya Muhammad Habib Sayyidul Rahman. Nama saya Muhammad Abdul Ramadan. Nama saya Muhammad Imafianda. Nama saya Gede Muhammad Surya. Nama saya Halki Rasya Sanghari. Nama saya Muhammad Abdullah. Oke. Berikutnya, mohon maafnya saya izin ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami memilih proyek ini. Sebelumnya kami melihat di lingkungan kita sendiri yaitu di Semansa. Di Semansa ada namanya buku kepribadian. Di sana itu mencatat pelanggaran-pelanggaran dilakukan murid, sama mencatat poin-poin hasil prestasi yang didapatkan oleh murid. Nah, dari kami melihat penggunaan buku kepribadian ini tuh ada beberapa yang kurang efisien. Pertama tuh ada lupanya guru untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran murid sama prestasi yang dapat murid. Misalnya kayak ada murid yang dapat prestasi, kemudian dia bakal lihat poinnya di buku kepribadian, tapi ada juga guru yang lupa mencatat. Jadi kayak prestasi yang dia dapat tuh nggak dicantumkan di dalam buku kepribadian. Kemudian kebalikannya juga ada siswa yang melakukan pelanggaran tapi lupa dicatat di dalam buku kepribadiannya. Kemudian penggunaan buku kepribadian ini juga kurang efisien karena ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran tapi sengaja tidak membawa bukunya atau dengan alasan tidak membawa buku sehingga poinnya itu tidak dicatat, jadi tidak terbaca. Nah, dengan melihat kurang bagusnya penggunaan buku kepribadian ini, kami berinovasi mencari ide bagaimana caranya mengganti buku kepribadian ini dengan hal lain. Dan kami menemukan kalau misalnya buku kepribadian ini bisa kita buat tapi dengan versi digital. Jadi dengan versi yang kami buat ini tuh membuat buku kepribadian itu lebih mudah digunakan lah, membantu kinerja guru. Jadi kalau misalnya ada siswa yang dapat prestasi atau siswa yang melakukan pelanggaran, guru tuh nggak perlu lagi minta buku ke siswanya, tapi bisa dia langsung catat poinnya ke dia laptopnya sendiri dari website yang kami buat. Kemudian ada tujuan kami membuat proyek ini. Tujuan kami membuat proyek ini yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman tentang teknologi rekayasa di antara peserta proyek sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang relevan di bidang ini. Yang kedua, membangun platform yang bermanfaat bagi pengguna untuk menjelajahi dan memahami lebih banyak tentang berbagai aspek kepribadian manusia. Yang ketiga, memfasilitasi akses mudah dan lebih cepat ke informasi tentang kepribadian sehingga pengguna dapat menggunakannya untuk mengembangkan diri, pemahaman diri, dan perbaikan hubungan antar sosial. Yang keempat, mengintegrasikan berbagai teknologi terbaru seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan desain antarmuka yang menarik untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada pengguna. Dan yang terakhir, untuk menciptakan kesempatan untuk kolaborasi tim dalam pengembangan perangkat lunak, meningkatkan keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, tahap-tahapan pembuatan proyek. Tahap-tahap pembuatan proyek di minggu pertama sampai minggu kedua mendiskusikan tema dan proyek yang dibuat dan membuat rancangannya. Di minggu kedua sampai minggu kelima meminta bantuan pembimbing dan mempersiapkan perangkat software untuk membuat website. Di minggu kelima sampai ini selesai proses coding atau pembuatan website yang dibantu pembimbing dan aplikasi AI. Selanjutnya komponen. Dalam website kami mengambil dua komponen, yaitu dari Visual Studio Code dan AI atau Intelligent Terus selanjutnya dilanjutkan dengan manfaat. Silakan. Kemudian ada manfaat. 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pengembangan website dan teknologi terkait. Terus yang kedua ada peningkatan pemahaman tentang kepribadian manusia dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada peningkatan pemahaman tentang kepribadian manusia dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yang keempat ada manfaat bagi pengguna akhir yang dapat menggunakan website ini sebagai sumber referensi untuk pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Dan yang kelima ada potensi untuk menghasilkan pendapatan melalui iklan, penjualan buku kepribadian atau layanan berlangganan premium yang dapat mendukung kelangsungan proyek dan pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada peluang untuk memperluas jaringan profesional dan berkolaborasi dengan individu dengan minat serupa dalam teknologi dan kepribadian.
Selanjutnya yang terakhir adalah harapan. Pada proyek ini kami memiliki dua harapan yang pertama, yaitu yang pertama kita dapat membuat pekerjaan guru di Spansal lebih mudah dalam mencatat skor-skor atau poin-poin yang dimiliki siswa. Dan harapan yang kedua adalah dengan tujuan utama kami untuk membuat siswa lain yang dapat mendorong mereka agar dapat menciptakan inovasi serupa ataupun yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Dan ini adalah review dari proyek kami. Pertama kita bisa masuk sebagai admin. Ini untuk admin. Kita bisa masuk. Karena saya tulis guru, kita login. Selanjutnya kita bisa masukkan laporan ke siswa. Saya membuat contoh di sini ada input laporan pelanggaran siswa. Kita cari kelasnya dulu. Saya cari misalnya di kelas 11.1. Cari nama siswanya. Kita contohkan adalah Abil Krista Sasmita. Contohnya adalah dia membuat video atau buku pornografi, berarti kita kasih poinnya. Nah, di sini keluarlah dengan poinnya. Selanjutnya, ini kita sudah menginput poinnya. Terus selanjutnya kita bisa masuk dengan admin. Kita login sebagai admin. Di sini ada laporan punyanya Abil Krishna Sasmita, itu adalah sudah jumlah poinnya adalah 225 karena sudah ditambahkan. Selanjutnya di sini ada data pelanggaran siswa, terus ada ketentuannya yang bisa dilihat para guru-guru untuk menentukan berapa batas akhir poin agar dapat dipanggil ke orang tuanya. Di sini ada jenis-jenis pelanggarannya juga. Nah, ini adalah penggunanya, adminnya. Oke. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.